ini berfokus pada Sayaka yang berusia 23 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan perumahan di mana ia mencarikan rumah bagi pelanggan sesuai permintaan pelanggan. Ia selalu merasa kalau dunia ini tidak adil. Kenapa ada orang yang menikmati hari-harinya dan tidak? Dan ia selalu ada di bagian tidak itu. Ia menjalani hari-hari yang sama seperti biasanya. Ia tidak terlalu baik dalam pekerjaannya. Jadi, ia selalu dimarahi. Ia tidak terlalu baik dalam memasak. Jadi, ia selalu membeli makanan dari supermarket. Ia juga tinggal sendirian di apartemen tua yang berusia 30 tahun. Ia tidak punya teman untuk bicara. Dan ia hanya hidup seorang diri. Suatu hari, ia bermimpi bertemu dengan seorang pria yang pingsan di jalan dan meminta Sayaka memungutnya karena ia kelaparan. Sayaka awalnya terkejut, tapi ia kasihan juga. Jadi, ia mengajak si pria ke rumahnya dan memasakkan mie instan untuknya. Si pria makan dengan sangat lahap. Melihatnya makan dengan lahap begitu saja sudah membuat Sayaka bahagia. Sayaka tersenyum dalam tidurnya. Tapi apakah mimpi mempunyai aroma? Saat Sayaka membuka matanya, si pria ada di rumahnya yang sedang memasak di dapur. Sayaka terkejut karena itu bukanlah mimpi. Meski masih shock, ia tidak menanyakan apa-apa dan ikut makan bersama si pria itu. Sayaka meneteskan air matanya saat ia mencicipi masakan si pria itu. Karena ini pertama kalinya setelah sekian lama ia makan masakan rumahan. Hal inilah yang membuatnya memberanikan diri meminta pria itu tinggal di rumahnya. Meskipun ia tak mengatakan langsung, hanya dengan kode-kode dan si pria setuju. Tapi hanya selama 6 bulan saja. Keduanya kemudian berkenalan. Si pria itu bernama Itsuki. Ia tidak mengatakan nama keluarganya. Katanya itu rahasia. Sejak itu, dimulailah kehidupan Sayaka dan Itsuki. Itsuki bertugas mengurus rumah, memasakkan bekal dan makan malam. Sayaka pulang kerja saat sore hari, di mana Itsuki akan berangkat kerja saat itu. Dan Itsuki pulang subuh, langsung memasakkan sarapan untuk Itsuki sebelum ia berangkat bekerja. Dan begitulah seterusnya. Sayaka memberikan biaya untuk makan pada Itsuki. Tapi Itsuki mengatakan ia hanya butuh 10.000 yen setiap bulannya. Tidak perlu terlalu banyak. Bekal buatan Itsuki sangat mengundang selera. Sayaka selalu menantikan saat ia membuka bekal. Bekal apa yang dibuatkan Itsuki untuk hari ini. Rekan kerjanya sendiri berpikir kalau Sayaka yang membuat bekal sendiri. Sayaka masih menjalani hari yang berat di kantor. Tapi saat pulang ke rumah, ia bisa tersenyum karena ada Itsuki yang menunggunya. Itsuki mengajak Sayaka berpetualang setiap awal bulan. Petualangan sederhana dengan sepeda hadiah dari tempat kerja Itsuki. Petualangan mereka adalah ke tempat yang banyak tumbuhan liar. Meski Itsuki mengatakan kalau tidak ada yang namanya tanaman liar karena setiap tanaman punya nama. Itsuki sangat menyukai tanaman. Ia tahu nama semua tanaman, tahu manfaatnya apa, dan tahu yang mana yang bisa dimasak atau tidak. Jadi petualangan mereka ada mencari tanaman, memotretnya, dan menemukan tanaman gratis yang bisa dimakan. Jadi di akhir hari petualangan mereka selalu memasak apa yang mereka temukan. Sayaka tidak terlalu pintar memasak, jadi ia hanya membantu dan mengikuti instruksi Itsuki saja. Dan begitulah hari-hari Itsuki dan Sayaka berlalu. Sayaka yang sebelumnya tidak tertarik dengan apapun mulai tertarik mempelajari tumbuhan. Ia juga mulai berubah di kantor. Tidak diam saja kalau dimarahi. Nanda yo. Tapi lama-kelamaan ia mulai menyadari hubungannya dengan Itsuki tidak lebih dari teman serumah saja. Ia bahkan tak tahu apa-apa tentang Itsuki, bahkan nama keluarganya. Ia menjadi was-was saat tahu Itsuki punya sapu tangan pink yang jelas itu dari seorang wanita. Dan malam itu ia mengikuti Itsuki ke tempat kerja dan melihat Itsuki terlihat bercanda dan tertawa bahagia bersama seorang wanita. Meski Itsuki melihat Sayaka dan mengejarnya, tapi malam itu Sayaka bad mood banget dan keduanya berakhir dengan bertengkar. 私が知らないのにあの人はあなたの名字知ってた。そんなの当たり前だろ。
Sayaka sedang tak ingin melihat wajah Itsuki. Jadi, ia berusaha pulang terlambat malam itu, berharap Itsuki sudah berangkat bekerja. Ia makan malam bersama teman-temannya dan diantar pulang oleh senpai yang menyukainya. Padahal, senpai itu bohong, mengatakan kalau rumah temannya dekat dengan rumah Sayaka. Tujuan utamanya sih ke rumah Sayaka, tapi Sayaka percaya begitu saja. Dan ternyata malam itu Itsuki menunggu Sayaka di stasiun kereta karena Sayaka terlambat pulang dan melihat Sayaka bersama pria lain yang menurutnya si pria berniat jahat, membuat keduanya bertengkar. 近所の友達ってどこに住んでるんですか？あ、確かね。タクシー乗り場ありますよ。 Pada akhirnya Sayaka mengatakan keresahan hatinya selama ini, kalau mereka tak lebih dari sekedar teman serumah. Ia bahkan tak tahu nama keluarga Itsuki. Tapi meski begitu, ia menyukai Itsuki. Hal itu membuat Itsuki terdiam. Pada akhirnya Sayaka meminta Itsuki melupakan apa yang ia katakan, tetapi Itsuki menolaknya. Kemudian Itsuki juga menyatakan perasaannya kepada Sayaka, dan mereka pun berciuman. Nikmat sekali. Dan akhirnya Itsuki dan Sayaka resmi pacaran. Mereka melalui hari-hari seperti biasa dan terlihat lebih bebas dari biasanya. Sayaka juga terlihat mulai menikmati pekerjaannya. Tapi waktu semakin dekat. Itsuki berkata ia hanya akan tinggal selama 6 bulan. Dan 6 bulan sejak saat itu adalah 15 Agustus, hari ulang tahun Sayaka. Dan akhirnya hari itu datang. Sayaka pulang dengan was-was dan menemukan rumahnya gelap tidak seperti biasanya. Ia hampir menangis saat melihat cake buatan Itsuki. Dan Itsuki muncul merayakan ulang tahun bersama Sayaka. Ia menghadiahkan Sayaka buku tentang tanaman. Keesokan harinya Sayaka berangkat bekerja seperti biasa. Dan ia sudah merasa tenang karena Itsuki tidak pergi seperti yang dia bayangkan. Tapi hari itu saat ia pulang ke rumah, Itsuki tidak ada. Hanya ada sebuah surat ucapan terima kasih dan foto-foto dirinya yang diambil Itsuki selama ini. Itsuki telah menghilang. Sayaka panik dan ia mencari Itsuki kemana-mana. Ia menanyakan di tempat kerja Itsuki, dan ternyata Itsuki sudah berhenti 2 hari yang lalu. Ia makin shock saat tahu kalau gadis yang dulu berhenti juga. Ia mulai berpikir negatif kalau keduanya mungkin bersama. Sayaka kembali ke rumah dengan hasil nihil. Ia lalu menangis. Sayaka kembali ke kehidupannya sebelumnya, sebelum kedatangan Itsuki. Bekerja, pulang ke rumah, makan bekal dari supermarket sendirian, tidur dan bekerja kembali. Ia kembali ke kehidupannya yang membosankan dan mulai menunjukkan wajah tanpa ekspresi kembali di kantor. Suatu hari, ia melihat wanita yang dulu bersama Itsuki dan mendengar percakapan telepon si wanita dan seseorang. Sayaka berpikir kalau itu adalah Itsuki. Jadi ia menunggu hari janjian keduanya dan mengikutinya. Tapi ia berakhir di kantor polisi dan menangis mengakui kenapa ia mengikuti si wanita itu. Ia hanya ingin bertemu sekali lagi dengan pria yang ia tidak tahu apa-apa tentangnya sama sekali, dan bertanya apakah hari-hari yang mereka lalui selama ini tidak ada artinya. Ini adegan yang sedih. Ibu Sayaka akhirnya muncul saat menjadi penjamin anaknya, dan di sana kita tahu kalau ibunya menikah lagi dan sudah punya keluarga baru. Karena Sayaka tidak ingin menjadi beban ibunya, itu sebabnya ia tak pernah mengangkat telepon ibunya. Ia berusaha menunjukkan kalau ia baik-baik saja hidup sendirian. Meski ibunya kelihatan tidak tenang melihat Sayaka tinggal sendirian karena rumahnya amat sangat berantakan, sebenarnya keduanya saling menyayangi. Setelah kejadian itu, suasana hati Sayaka menjadi lebih baik. Ia melakukan pekerjaannya dengan baik dan bergaul dengan rekan kerjanya dengan baik juga. Senpainya menyatakan perasaan padanya, tapi ia menolaknya. Tentu saja ia belum melupakan Itsuki. Ia terkadang mengingat Itsuki dan mulai membaca buku tanaman pemberian Itsuki kembali. Dan ia memulai petualangannya sendirian. Itsuki saat itu meninggalkan resep masakan untuknya. Dan ia juga mulai mencoba memasak makanan yang dulu pernah mereka masak. Lama-kelamaan, Sayaka menyembuhkan luka hatinya sendirian. Dan tidak terasa sudah 1 tahun sejak kepergian Itsuki. Sayaka sudah tampak baik-baik saja, sampai ia mendapat kiriman paket, sebuah buku ensiklopedia tanaman, karya Itsuki. Itsuki akan menerbitkan buku dan mengadakan acara di sebuah hotel. Sayaka datang diam-diam ke sana.
Ia melihat Itsuki setelah 1 tahun tak bertemu, tapi ia tak bisa mendekatinya. Di sana ia mendengarkan pidato Itsuki. Ternyata Itsuki adalah anak aktor ternama. Dulu Sayaka pernah mengajak Itsuki menonton pertunjukan, tapi Itsuki menolaknya. Ternyata itu pertunjukan ayahnya. Ia menceritakan bagaimana ia adalah seorang pewaris, tapi ia merasa kalau itu bukan jalannya. Makanya ia kabur dari rumah, dan ia ingin mencari jalannya sendiri. Ia menyukai tanaman, dan karena itu ia memulai perjalanannya. Dan sampai pada titik ini, di mana ia akhirnya menerbitkan sebuah buku. Sayaka meninggalkan tempat itu saat Itsuki masih melanjutkan pidatonya. Ia berjalan sendirian dan mulai mengerti sebuah ungkapan, kalau kau ingin putus dengan seorang pria, maka ajari mereka tentang bunga, karena bunga akan selalu mekar di musim semi. Sayaka mengatakan pada dirinya sendiri, mungkin sepanjang hidupnya ia akan terus mengingat tentang Itsuki. Setiap kali ia melihat bunga-bunga yang pernah Itsuki ajarkan padanya, atau makan masakan yang pernah Itsuki masakan untuknya, pada akhirnya ia tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan pria itu. Itsuki menjelaskan mengenai kepergiannya dan kenapa ia meninggalkan Sayaka. Semuanya adalah untuk menemukan jalannya sendiri. Saat ia bertemu Sayaka, ia merasa kalau hidupnya sempurna. Separuh jiwanya yang hilang, ia bisa menemukannya di dalam diri Sayaka. Tapi ia harus tetap menemukan separuh jiwanya yang lainnya. Karena itu, ia meninggalkan Sayaka untuk menemukan jalannya sendiri. Melakukan apa yang menjadi alasannya kabur dari rumah dan kembali ke sisi gadis yang menyempurnakan hidupnya. Itsuki dan Sayaka sebelum bertemu adalah orang yang berbeda. Setelah mereka bertemu, Sayaka yang tidak bisa mengekspresikan perasaannya, namun sejak bertemu Itsuki mulai berubah. Begitu juga Itsuki. Itu adalah saat dimana ia kabur dari rumah. Jika Sayaka tidak menampungnya, bisa saja ia menyerah. Keduanya menyempurnakan hidup masing-masing. Pada akhirnya Itsuki melamar Sayaka dan mereka berdua menikah. Sayaka masih menjalani kehidupannya sebagai pekerja kantoran, dan Itsuki masih membawa kameranya berpetualang mencari tanaman baru. Saat liburan, mereka menghabiskan waktu bersama seperti dulu, berpetualang dan memasak bersama.